Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bapak Pandu sebagai guru ekonomi kalian. Jadi, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harapkan kalian baik-baik saja karena negara kita telah dirundung dengan masalah COVID-19 atau yang kita sebut sebagai virus corona. Bapak harapkan untuk anak-anak tetap berada di rumah dan stay at home, karena jika anak-anak berkeluyuran akan membahayakan diri Anda sendiri dan orang lain. Ya, pada materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi koperasi. Ya, koperasi itu sendiri adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan antara para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi itu sendiri. Untuk tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi itu sendiri. Fungsi dan peran koperasi di sini Bapak pecah menjadi 4. Untuk yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, pada khususnya masyarakat pada umumnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Untuk yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk prinsip-prinsip koperasi di sini Bapak pecah menjadi 5. Yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelola dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Yang keempat, pembagian SHU yang dilakukan secara adil dan sebanding berdasarkan jasa usaha masing-masing anggotanya. Untuk yang kelima adalah kemandirian. Ya, jadi di sini mengapa kita harus bergabung kepada koperasi? Yang pertama adalah koperasi berorientasi pada kepentingan anggotanya. Untuk yang kedua, koperasi dimiliki dan dikelola dan digunakan langsung oleh anggotanya. Yang ketiga, dibentuk dari bawah sesuai kepentingan ekonomi anggotanya. Ya, jadi di sini apa sih keuntungan dari menjadi anggota koperasi? Yang pertama, keuntungan ekonomi pasti. Yang pertama, untuk meningkatkan skala usaha, untuk pemasaran, penggadaan barang dan jasa, fasilitas pinjaman, pembagian SHU. Yang kedua, keuntungan sosial. Yang pertama, keuntungan berkelompok, bersosialisasi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, program sosial lainnya yaitu memupuk rasa kesetiakawanan antara anggota koperasi. Ya, prosedur pendirian koperasi. Ya, proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, di mana untuk koperasi primer didirikan paling sedikit 20 orang dengan memisahkan sebagai kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Jadi koperasi ini dibangun atas dasar pertama komitmen, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kegotong royongan, yang keempat kepentingan ekonomi. Ya, jadi di koperasi itu memiliki simpanan, yaitu simpanan pokok yang pertama, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh anggotanya ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi. Ya, simpanan ini dibayar hanya satu sekali dan bisa diambil bila keluar dari anggota koperasi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah simpanan wajib. Apa sih simpanan wajib itu? Ya, simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara berkala selama menjadi anggota koperasi. Ya, simpanan ini harus dibayar terus-menerus dan bisa diambil bila keluar dari keanggotaan koperasi. Ya, di koperasi sendiri juga ada dana cadangan koperasi, yaitu bagian dari SHU koperasi yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Dana cadangan ini digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Jadi kalau koperasi memiliki suatu masalah atau rugi, yaitu ini yang bisa membantu, yaitu dana cadangan. Selanjutnya, hibah. Hibah itu adalah bantuan dari berbagai pihak yang tidak harus dikembalikan. Ya, hibah ini merupakan pemberian cuma-cuma untuk membantu koperasi itu sendiri.
Ya, jenis-jenis koperasi jika dilihat dari lapangan dan lapangan usahanya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau kredit. Yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Yang kelima, koperasi serba usaha. Jadi, jenis koperasi ini dibagi menjadi 5. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis koperasi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama, koperasi simpan pinjam atau kredit, yaitu koperasi ini menerima tabungan dari anggota dan memberi pinjaman pada masyarakat dengan syarat mudah dan ringan. Jadi koperasi ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan mudah, menyicilnya dengan mudah syaratnya untuk bisa kredit di koperasi. Jadi koperasi ini lebih mementingkan masyarakat dan anggotanya. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat atau koperasi yang mengelola unit usaha pertokoan. Untuk yang ketiga adalah koperasi produksi. Ya, koperasi ini koperasi yang memiliki dan mengelola unit usaha produksi, seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang lain, hingga menghasilkan barang. Koperasi jasa, koperasi yang mengelola unit usaha pelayanan jasa. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang usahanya lebih dari satu seperti meliputi usaha kredit, konsumsi, produksi, dan jasa. Ya, begitu anak-anak jenis-jenis dari koperasi. Ya, di sini untuk menjadi anggota koperasi itu sebaiknya karena memang menyadari manfaat berkoperasi dan bukan hanya sekedar tergiur mendapatkan pinjaman mudah dan bunga simpanan yang tinggi. Jadi untuk menjadi anggota koperasi jangan ada sesuatu yang membuat ingin masuk, tetapi juga harus keinginan untuk mendapatkan kalau koperasi ini bermanfaat. Ya, di sini masuk ke pengelolaan koperasi. Mengelola koperasi diperlukan perangkat-perangkat organisasi, yaitu rapat anggota dan pengawas. Yang pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan dan ketetapan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengawasan bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasil secara tertulis pada rapat anggota. Ya, rapat anggota ini gunanya untuk apa? Ya, untuk yang pertama untuk menetapkan kebijakan umum koperasi, yang kedua mengubah anggaran dasar, yang ketiga memilih dan mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, yang keempat menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, yang terakhir menetapkan atas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus dan atas nama koperasi. Ya, usaha untuk mengembangkan koperasi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, ini ada 3 juga. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengurus. Yang ketiga, meningkatkan permodalan koperasi. Ya, di sini kira-kira ada yang tahu nggak kalau sekolah kita mempunyai koperasi? Apa namanya kalau tahu? Ya, namanya koperasi sekolah. Ya, dasarnya pendirian koperasi sekolah adalah salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan budaya koperasi pada siswa yang kelak akan menjadi pengurus pembangun bangsa dan negara. Ya, koperasi sekolah menjadi sarana bagi siswa untuk menetapkan pengetahuan koperasi dan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi sekolah juga menjadi sarana untuk belajar berorganisasi, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan rasa kekeluargaan. Ya, untuk selisih hasil usaha dan dana cadangan. Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Ya, kurang lebih itu saja yang Bapak sampaikan tentang materi koperasi. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi di sini saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.